Dalam kehidupan bermasyarakat saat ini sudah tidak dapat dihindari lagi penggunaan bahasa campuran. Kebanyakan masyarakat sudah tidak peduli dengan penggunaan bahasa yang dituturkan atau dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali masyarakat lebih menyukai atau lebih nyaman menggunakan bahasa ibu, yaitu bahasa daerah masing-masing. Dan seiring perkembangan zaman, masyarakat juga lebih menyukai bahasa internasional daripada penggunaan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahkan, di zaman sekarang ini kebanyakan orang menggunakan bahasa yang kasar. Bahasa kasar sudah tidak asing lagi diterima. Hampir setiap hari bahasa kasar itu terucap dari lisan orang-orang, baik dari orang dewasa, remaja, bahkan anak kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nurhayati Sabitri, Prodi Pendidikan Kimia dengan NIM 2216208, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah. Di sini saya akan memaparkan beberapa hal tentang perkembangan bahasa. Yang pertama, apa itu perkembangan bahasa? Yang kedua, apa saja tipe perkembangan bahasa? Yang ketiga, yang dapat mempengaruhi terjadinya perkembangan bahasa. Yang keempat, cerita dari seorang gadis yang mengetahui 23 bahasa. Dan yang kelima, apa yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Bahasa adalah sistem komunikasi manusia yang dinyatakan melalui susunan suara atau ungkapan tulis yang terstruktur untuk membentuk satuan yang lebih besar, seperti kata dan kalimat. Manusia tidak berpikir hanya dengan otaknya, tetapi juga dengan rasa dan memerlukan bahasa sebagai mediumnya. Orang lain tidak akan dapat memahami hasil pemikiran kalau tidak diungkapkan dengan menggunakan bahasa secara lisan maupun. Perkembangan bahasa adalah suatu proses perubahan di mana anak belajar mengenal, memakai, dan menguasai tingkat yang lebih tinggi dari berbagai aspek bahasa dan berbicara. Perkembangan kemampuan bahasa bertujuan agar anak mampu Perkembangan bahasa anak dibedakan menjadi dua tipe, yaitu egocentric speech. Egocentric speech adalah ketika seorang anak berlangsung kontak dengan dirinya sendiri atau berbicara kepada diri sendiri. Fungsinya yaitu untuk mengembangkan kemampuan berpikir anak yang pada umumnya dilakukan oleh anak berusia 2-3 tahun. Yang kedua, social speech, yaitu bahasa yang berlangsung ketika terjadi kontak antara anak dengan temannya atau lingkungannya. Fungsi dari social speech ini adalah untuk mengembangkan kemampuan penyesuaian sosial. Mengaruhi perkembangan bahasa ada beberapa hal, antara lain kerja sama persaingan, kemurahan hati, hasrat akan penerimaan sosial, simpati, empati, dan ketergantungan sikap ramah. Salah satu contoh perkembangan bahasa yang dialami oleh seorang anak gadis yang menjual tiket di Bali. Niputu Rista mendadak viral dikenal banyak orang. Bocah asal Banjar Kidulung Kretek, Desa Besaki, Kecamatan Lendang, Karangasem, Bali. Ini jadi topik pembicaraan di media sosial. Ia dipuji lantaran memiliki skill yang jarang dimiliki kebanyakan orang, yaitu menguasai banyak bahasa asing. Tak hanya tenar di ruang lingkup nasional, sebagian wisatawan luar pun heran akan kemampuan Rista. Bocah anak yang tinggal di bawah kaki Gunung Agung ini cukup lincah bertutur dengan bahasa asing. Rista mengaku mengerti 23 bahasa. Dari 23 bahasa yang dimengerti, ada 6 bahasa yang sudah dikuasainya, yaitu bahasa Prancis, Jerman, Belanda, Inggris, serta pastinya bahasa Bali dan bahasa Indonesia. Setiap hari, 4 bahasa digunakan untuk menawarkan kartu pos kepada wisatawan. Ia mulai mengenal bahasa asing sejak berusia 5 tahun. Saat itu Rista sudah berjualan dengan ibunya di umur 7 tahun.
Bocah berperawakan kurus ini sudah mahir menggunakan bahasa Prancis, Jerman, Belanda, dan Inggris. Dari cerita Nipu Krista, dapat kita petik bahwa dengan adanya tekad yang kuat dan dibarengi usaha, maka sesuatu yang kita inginkan akan dapat kita raih. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.